Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sidang Jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit Mampang Prapatan yang mengikuti ibadah online pada hari ini di rumah masing-masing. Bahkan kepada saudara-saudara kita, ibu bapak di mana saja berada yang dapat mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati Hari Pantekosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus. Dan kita akan bersukacita di dalam Tuhan karena Tuhan memberikan kuasa di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita dengan puji-pujian yang girang-girang, saya undang kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu. Karena Tuhan kami boleh sehat sampai pada hari ini. Kami dapat kembali beribadah kepada-Mu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di mana kemenangan Tuhan sudah berikan kepada kami. Urapi kebaktian ini, mulai dari permulaan sampai pada tamatnya, dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami yakin Roh Kudus sudah hadir di tempat ibadah kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menyanyi pujian yang girang-girang, di mana Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Amin. Kita menyanyi dengan penuh sukacita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bahagia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Ainnya baru tercurah, urapi umatnya dalam kuasanya. Amin. Haleluya. Anggur baru terus tercurah dengan urapan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Itulah yang memberikan sukacita kepada kita. Amin. Semangat yang baru di tengah-tengah menghadapi tantangan persoalan hidup. Tapi ada Roh Kudus yang memberikan, Haleluya. mencurahkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, roti yang hidup, untuk memberikan semangat, kekuatan iman kita. Sebelumnya kita menyanyi satu pujian penyembahan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Roh-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang hidup, penuhi dan mengalir di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Roh-Mu yang hidup,
datang kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Kami naikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami buka hati dalam kehidupan Haleluya. kami bersama Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji Kami nama. siap menerima firman-Mu, roti yang hidup Amin. untuk kekuatan iman kami. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus Dalam nama Kristus, Tuhan Yesus. kami syukurkan semua ini. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Allah, di mana hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pantekosta. Waktu yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kemudian, saudara, Yesus naik ke surga dengan tangannya diulurkan dan memberkati umat-umat Allah. Sampai saat ini tangannya tetap diulurkan memberkati kita semua. Amin. Dan kemudian sesudah pandangan murid-muridnya hilang, Yesus tidak kelihatan lagi. Murid-murid Yesus ini kembali ke kota Yerusalem. Dan apa yang mereka lakukan? Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14 berkata, Kisah 1 ayat 14, saya akan bacakan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Inilah yang mereka lakukan sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka tidak melakukan hal-hal yang jauh daripada kehendak Tuhan, tetapi mereka pulang ke Yerusalem. Kata firman Tuhan, mereka ambil satu tempat di loteng di atas, dan mereka di situ berkumpul semua, bertekun dengan sehati bersama-sama di dalam doa. Dan inilah yang sampai saat ini kita lakukan. Kita boleh berkumpul bersama-sama, bertekun di dalam ibadah yang ada. Setiap hari Minggu, bahkan setiap hari-hari, biasa kita dapat berkumpul untuk sehati bertekun di dalam doa. Dan kemudian saudara, mereka 10 hari berdoa terus, bertekun sehati. Dan apa yang terjadi saudara? Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. Supaya jelas saya akan bacakan ayat 1 sampai yang keempat. Berkata demikian, ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, saudara. Ini adalah yang Tuhan memberikan, mengirimkan kuasa Roh Kudus. Kalau tadi mereka berkumpul, mereka lakukan, mereka berkumpul sehati berdoa bersama-sama. Dan kemudian 10 hari, apa yang mereka rasakan, mereka alami dalam doa sehati, sepikir di dalam Tuhan Yesus Kristus.
berdoa bersama-sama selama 10 hari, maka tiba-tiba turunlah dari langit, yaitu seperti ayat yang kedua, suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Roh Kudus turun seperti tiupan angin yang keras. Nah, saudara, di sini kita dapat melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu. Dia datang dan memenuhi di dalam seluruh rumah yang ada. Kalau kita beribadah, kita rasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana sukacitanya di dalam Tuhan. Dan kita merasakan di satu ruangan itu ada kuasa, ada urapan. Itulah pekerjaan Roh Kudus di dalam ibadah-ibadah pertemuan kita. Dan ayat yang ketiga berkata, dan kemudian tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Seperti angin datang dari langit, kemudian berbentuk lidah-lidah api di atas kepala. Kalau kita lihat satu foto yang suka ditaruh ya saudara pada hari Pantekosta, di mana di atas kepala ada lidah-lidah api. Itulah pekerjaan kuasa Roh Kudus. Dia memenuhi di dalam segala kehidupan kita. Dan ayat yang keempat berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan mereka berkata-kata menurut kehendak daripada Tuhan. Bukan berkata-kata dengan cara mereka, bukan berkata-kata keluar dari mulut mereka dengan suka hati mereka. Dengan kata lain, diajar. Tidak, Roh Kudus yang datang dan dicurahkan kepada kita, umat-umat Allah. Dan kita merasakan sukacita. Kita boleh menyanyi, ada yang sampai menari. Itu bukan karena kita yang buat-buat, tetapi itu curahan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Terpuji nama Tuhan Yesus. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap saat. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Memenuhi di dalam hidup kita, mengiring kepada Tuhan. Haleluya. Ada satu perubahan kalau Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita yang susah dihiburkan, yang dalam keadaan hidup tidak tenang. Kata pujian tadi, ada ketenangan. Roh Kudus mengalir terus, membaharui di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita harus menghormati kuasa Roh Kudus. Kita harus menghargai kuasa Roh Kudus karena Dia memenuhi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kita untuk apa? Sekarang kita sudah penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan apa tugas Roh Kudus buat saudara dan saya? Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14, saya tidak akan baca semua, tetapi saya akan ambil di dalam ayat yang ke-26 sampai 27. Berkata demikian, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kepada kita,
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Inilah tugas Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yaitu saudara, Dia akan menyertai kita. Dia akan menolong di dalam kehidupan kita atau penolong kepada kita. Apabila kita mengalami dalam perjalanan hidup kita, mengalami jalan yang buntu, maka Dia akan menolong karena Dia penolong buat saudara dan saya. Itu adalah janji firman Tuhan. Dan saya yakin di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, banyak hal yang kita boleh alami sehingga kita berkata ada mujizat terjadi. Karena Roh Kudus yang menolong kita, karena Dia adalah penolong buat saudara dan saya. Dan yang ketiga di dalam uraian ayat ini, tugas Roh Kudus buat kita. Yang ketiga, menghibur kita atau penghibur di dalam kehidupan kita. Kita mengalami sesuatu kegelisahan, kita mengalami suatu kesusahan hati. Tanpa kita sadari, hati kita tertekan batin. Kita mengalami sesuatu yang tidak berdaya. Maka Roh Kudus mengetahui. Apabila kita berseru, Tuhan tolonglah, Roh Kudus datang dan Dia menghibur. Karena Dia penghibur di dalam kehidupan kita. Segala kesusahan Dia angkat, segala kesedihan Dia angkat, sehingga hati kita selalu ada sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan yang keempat, tugas daripada Roh Kudus kepada kita, yaitu tidak meninggalkan kita. Sedikit pun tidak Roh Kudus akan meninggalkan kita. Detik sedetik pun Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Karena di dalam kehidupan kita ada kuasa Roh Kudus. Haleluya. Itulah yang membangkitkan semangat kita. Kita sudah mulai loyo, maka Roh Kudus datang untuk memberikan semangat buat kita. Sebab itu kita pelihara Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Mengalir terus. Roh Kudus mengalir. Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Dan yang kelima, tugas Roh Kudus di dalam kita yaitu mengajarkan segala sesuatu. Apa yang kita tidak tahu, Dia ajar kepada kita. Apa yang kita kurang mengerti, Dia ajar kepada kita. Seperti anak-anak sekolah, pelajaran yang tidak mereka tahu, pasti ada guru yang akan menuntun sampai anak itu mengerti. Demikian dalam kehidupan kita. Kita seadanya dalam perjalanan hidup kita. Tetapi karena ada Roh Kudus di dalam kita, Dia akan mengajar kita di dalam segala sesuatu. Tidak ada yang Dia tidak akan ajar. Firman Allah berkata, segala sesuatu, kecil, besar, apapun yang kita hadapi, kita tidak mampu, apapun yang kita lihat, yang kita ingin mengerti, maka Roh Kudus akan mengajar di dalam kehidupan kita sampai kita mengerti. Saudara membaca firman Allah, kurang jelas, kurang mengerti, minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita. Dia akan mengajar di dalam segala hal. Dan yang keenam, tugas Roh Kudus di dalam kehidupan kita, mengingatkan semua. Jadi apabila ada hal-hal yang kita lupa, kita minta Roh Kudus ingatkan.
maka Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Dia akan ingatkan, dia kendalikan hati, dia kendalikan pikiran kita, sehingga kita boleh ingat semua apa yang kita sudah lupa. Dia ingatkan semua, sehingga kata orang sekarang tidak pikun. Kalau ada Roh Kudus di dalam kita, kita andalkan kuasa Roh Kudus, kita tidak akan pikun. Selalu dia mengingatkan semua yang kita sudah lupa. Yang ketujuh, Tuhan, Roh Kudus tugasnya dalam kita melimpahkan damai dan sukacita. Inilah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apa gunanya kita mempunyai kekayaan? Kelihatan kita, orang lihat kita hidup senang, tetapi tidak ada damai sejahtera. Tetapi kita umat Allah, kalau ada Roh Kudus di dalam kita, dia curahkan damai sejahtera. Haleluya. Itulah tugas-tugas Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita andalkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita andalkan pekerjaan Roh Kudus, karena Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Dia menyertai kita, dia penolong kita, dia menghibur kita, dia tidak meninggalkan kita. Bahkan dia mengajar dalam segala sesuatu, mengingatkan kita semua yang kita sudah lupa, sehingga kita boleh ingat kembali. Dan Tuhan, Roh Kudus melimpahkan damai sejahtera. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Betapa indahnya kita punya Roh Kudus. Haleluya. Yang sudah dicurahkan oleh Allah Bapa, Yesus Kristus. Yesus berkata, aku akan pergi ke surga, tidak meninggalkan kamu yatim piatu, tapi Roh Kudus akan turun untuk memimpin di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Allah pada hari ini, yaitu hari Pantekosta, hari ketuangan Roh Kudus atau hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai, memberikan firman Tuhan buat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena kasih sayang-Mu, kebaikan-Mu kami alami sampai saat ini dan sampai untuk selama-lamanya. Karena Roh Kudus menyertai kami, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kami di dalam segala hal. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar kuasa Roh Kudus di dalam kami bekerja terus. Kami andalkan kuasa Roh Kudus, sehingga kami ada semangat yang baru di dalam mengiring kepadamu. Haleluya. Kekuatan yang baru Roh Kudus berikan kepada kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kami alami, kami yakin ada Roh Kudus yang mengkuatkan kami, memberikan sukacita, sehingga apa saja yang kami lakukan berhasil karena Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang dapat mengikuti ibadah hari ini. Bahkan Tuhan, saudara-saudara kami, oh Tuhan, di mana saja berada, Bapak Ibu yang dapat mengikuti ibadah bersama kami pada hari ini, sekalipun melalui online, kami yakin Tuhan Engkau sudah memberkati semua, baik di dalam segala usaha, dalam kesehatan. Tuhan, lingkupi dengan kuasa tangan-Mu Tuhan. Berkati rumah-rumah tangga anak-anak-Mu, berkati rumah tangga sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan kelilingi terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa saja mereka lakukan, apa saja sidang jemaat-Mu lakukan, berhasil dalam segala mereka kerjakan, karena Tuhan Roh Kudus menyertai. Tuhan berkati usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Baik itu pekerjaan usaha yang besar, sedang ataupun
kecil, apa saja yang dikerjakan, baik itu sebagai pegawai, oh Tuhan, pengusaha-pengusaha, Tuhan Engkau berikan hikmat akal budi, berikan pekerjaan kepada yang masih rencana untuk bekerja, yang belum punya pekerjaan, Tuhan buka jalan, yang sudah ada pekerjaan, Tuhan Engkau jaga, lindungi, lingkupi dengan kuasa-Mu, limpahkan hikmat akal budi daripadamu, limpahkan damai sejahtera buat seluruh sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu, di mana saja anak-anak-Mu, umat-Mu berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa Indonesia yang Tuhan sampai saat ini masih dalam pergumulan. Oh Tuhan, kami mohon kepadamu, belas kasihan-Mu curahkan kepada bangsa Indonesia, sehingga kami boleh hidup dengan, oh Tuhan, kembali dengan bebas untuk beribadah kepadamu, memuji, membesarkan nama-Mu bersama-sama di dalam ibadah, sukacita di dalam Engkau. Pemerintah kami Tuhan, Engkau berikan hikmat, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan Tuhan pemerintah pusat, daerah, sampai ya Tuhan, oh Tuhan, desa-desa yang ada, Tuhan Engkau lingkupi dengan kuasa-Mu, bahkan seluruh bangsa Indonesia, Tuhan Engkau berikan persatuan semua, berikan kemenangan Tuhan, menangkan bangsa Indonesia untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu, umat-umat-Mu ya Tuhan, yang sudah akan memberikan persembahan, baik itu milik Tuhan, perpuluhan, baik kolektor, oh Tuhan, baik diakonia atau uang kas, Tuhan melalui transfer. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Hamba serahkan persembahan ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus dicurahkan membakar semua persembahan ini dan berbau harum di hadapan-Mu. Dan tangan Yesus sendiri yang memberkati umat-umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami syukurkan semua ini dan kami yakin Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini dan kita menyanyi satu pujian penyembahan sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya Yesus. Kita menerima berkat daripada Tuhan, berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput kita semua bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukurkan semua ini dan kami akan akhiri ibadah ini. Tuhan, kami teringat buat sidang jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Sekalipun sidang jemaat tidak sempat menyampaikan, tetapi kami yakin Tuhan,
Jangkauan kami terbatas, tapi jangkauan Tuhan tidak terbatas. Amin. Haleluya. Tangan-Mu mengulurkan dan Haleluya, menjamah Yesus. mereka masing-masing di rumah. Sembuhkan di dalam nama Yesus Dalam nama Kristus. Tuhan Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan Amin. dalam menghadapi Tuhan tantangan percobaan, jalan yang buntu Tuhan buka jalan Amin. di dalam Haleluya. nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami syukurkan semua ini. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.